Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga bisa sama-sama menyaksikan tayangan video YouTube pemaparan makalah yang berjudul Penerapan Qawaid Fiqhiyah Terhadap Cerai via Online. Salawat dan salam selalu tercurah kepada semulia-mulia Rasul, yaitu penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Pada tayangan video YouTube ini, saya akan memaparkan makalah yang berjudul Penerapan Qawaid Fiqhiyah Terhadap Cerai via Online sebagai syarat memenuhi tugas individu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Makalah ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan sahabat-sahabat sekalian. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Rajafi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Qawaid Fiqhiyah Program Studi Akhwalu Syahsiyah Hukum Keluarga Pasca Sarjana YIN Manado yang telah berkenan memberikan tugas makalah ini. Tentu pemaparan makalah ini melalui video YouTube, saya menyadari akan adanya kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada para sahabat seperjuangan dapat menonton dan menyimak video saya dalam pemaparan makalah ini agar nantinya dapat memberikan sumbangsi pemikiran, memberikan saran dan kritik demi kesempurnaan makalah ini. Atas segala bantuan, petunjuk, saran dan nasihat kepada kalian semua, saya ucapkan terima kasih dan diiringi doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Rajafi, yang saya hormati Ketua Kosma dan sahabat-sahabat seperjuangan, baiklah, saya akan mempresentasikan atau memaparkan makalah saya yang berjudul Penerapan Qawaid Fiqhiyah Terhadap Cerai via Online. Yang pertama, apa itu penerapan? Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencari tujuan, untuk mencapai tujuan tertentu, dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Selanjutnya, Qawaid Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah adalah pokok fikih yang bersifat universal yang mengandung hukum-hukum syara yang bersifat umum dan dari berbagai bab fikih tentang peristiwa-peristiwa yang masuk di dalam ruang lingkupnya. Kepentingan Qawaid Fiqhiyah dari segi penggalian dan penetapan hukum Islam mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, Qawaid Fiqhiyah dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang belum
ada ketentuan atau kepastian hukumnya. Yang berikut, perceraian atau cerai via online. Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dalam menjatuhkan talak, ucapan kata talak biasanya diungkapkan secara langsung oleh suami kepada istrinya dengan sikot sari maupun sikot kinayah, sehingga istri secara langsung dapat mendengar dan paham ungkapan kata talak dari suaminya. Pada era globalisasi ini, di mana perkembangan teknologi yang semakin maju, cara suami memutuskan ikatan perkawinan tidak hanya dengan ucapan saja, melainkan terdapat fenomena baru yang terjadi di kalangan masyarakat, yaitu talak melalui media online, baik itu melalui SMS, inbox, melalui WA, Instagram, dan lain sebagainya, di mana fenomena tersebut menimbulkan persoalan tentang keabsahan dalam hukum Islam. Melalui pemaparan makalah ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran yang kondusif mengenai ketentuan perceraian melalui media online dalam hukum Islam, sehingga kedudukan perceraian melalui media online diketahui tentang keabsahannya, di mana perceraian melalui media online dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah mengatakan bahwa perceraian melalui media online itu tidak sah atau tidak jatuh talak, karena perceraian tersebut dilakukan di luar sidang pengadilan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses sidang pengadilan. Lain halnya dengan kawaid fikih. Menurut kawaid fikih, perceraian melalui media online adalah sama halnya dengan perceraian melalui tulisan, yaitu sah dan jatuh talak jika memenuhi syarat, antara lain suami atau pengirim harus balik, berakal, dan cakap bertindak hukum. Istri yang dicerai adalah istri dari perkawinan yang syar'i. Adanya niat unsur kesenjangan tentang perceraian, adanya sikot talak sari atau kinayah yang menunjukkan kalimat talak. Pesan yang ditulis adalah pesan yang bersifat mustabina, marsuma, yang dapat dipahami dan dibaca atas kehendak suami. Terbukti bahwa yang menulis pesan adalah penulis sendiri atau suami, dan adanya 2 orang saksi yang adil. Selain itu, tulisan talak itu memang dimaksudkan oleh si suami untuk talak, bukan maksud lain. Tulisan talak tersebut memang diniatkan talak, bukan niat selainnya, seperti latihan untuk memperbagus tulisan, seperti dijelaskan dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukum segala sesuatu itu bisa menjadi berbeda di antara beberapa kasus karena tergantung pada niat mukallaf. Kaidah di atas antara lain berdasarkan kepada firman Allah, la yu'akhidzukumullahu bilagwi fi aimanikum walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Ayat di atas menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum dan mewajibkan seseorang akan sebuah
sumpah yang keliru, yang orang tersebut tidak bermaksud mengucapkannya, namun berlaku berbeda apabila sebuah sumpah dikeluarkan dengan sengaja. Selain dari dalil Al-Quran, terdapat pula dalil dari hadis yang juga merupakan sandaran utama tentang niat. An Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hazara ilaihi. Hadis rawahu Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa apa yang didapatkan oleh seseorang dari suatu perbuatan adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Apabila dia berbuat sesuatu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkannya. Apabila dia berbuat kebaikan dengan niat mendapatkan kebaikan dari makhluk, maka itulah yang akan didapatkannya. Kaidah dan dalil di atas menjelaskan urgensi posisi niat dalam setiap perbuatan mukallaf. Setiap perbuatan pasti didasarkan pada niat. Suatu perbuatan bersifat spekulatif apabila tidak ditentukan niatnya. Oleh karena itu, posisi niat sangat penting sebagai penentu segala perbuatan yang dilakukan. Dengan niat setiap perbuatan bisa ditentukan nilai baik buruknya. Fungsi niat adalah yang pertama untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Yang kedua, untuk membedakan kualitas perbuatan merupakan kebaikan atau kejahatan. Yang ketiga, untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah serta membedakan yang wajib dengan yang sunnah. Adapun talak, bagaimana jika suami itu melakukan cerai talak terhadap istrinya melalui media online dengan maksud main-main saja? Adapun talak yang dilakukan dengan main-main menurut jumhur ulama dipandang sah. Namun golongan Hanabila dan Malikiyah berpendapat talaknya tidak sah. Karena mereka mensyaratkan talak diucapkan dengan lisan, disadari artinya, dan dikehendaki akibatnya secara sukarela. Jika niat dan maksudnya tidak ada, maka ucapannya dianggap main-main. Perlu dipertimbangkan juga bagaimana keadaan si istri saat tulisan talak tersebut dibuat atau sampai ke tangannya. Bagi yang mentaklikkan dengan sampainya surat atau SMS atau WA, seperti jika si istri dalam keadaan haid. Para fuqaha berpendapat, jumhur fuqaha mengatakan kalau talak tersebut berlaku, sedangkan sebagian yang lain menganggap tidak berlaku dan tidak terjadi. Golongan fuqaha yang menganggap tidak berlaku mengatakan bahwa suami yang menjatuhkan talak tersebut diperintahkan untuk merujuk istrinya. Mengenai hukum merujuk tersebut terbagi dua pendapat. Yang pertama, wajib hukumnya dan suami tersebut dipaksa untuk merujuk istrinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan pengikutnya. Yang kedua, suami tersebut cukup dianjurkan untuk merujuk istrinya dan tidak dipaksa. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Sauri, dan Ahmad. Penggunaan produk ilmu pengetahuan. Penggunaan produk ilmu pengetahuan untuk suatu tujuan perlu dipertimbangkan. Baik dan buruk dampak yang akan ditimbulkan. Jika lebih membawa kemudaratan, maka sebaiknya
ditinggalkan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah al-muhafazatul qadimu ala salih wal akhadha bil jadidil aslih bil aslaha. Kaidah di atas mengisyaratkan selalu ada perubahan di dunia ini. Kaidah tersebut memberi isyarat untuk tetap mempertahankan dan memelihara yang lama serta maslahat. Jika mengambil yang baru, maka hal baru tersebut harus lebih maslahat. Kaidah ini bisa berlaku dalam segala bidang ijtihadiyah, terutama dalam pemanfaatan ilmu, teknologi, dan perubahan-perubahan dari setiap peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang mempengaruhi sebuah hukum dijelaskan dalam kaidah yang terkenal dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Taghyiril fatwa wa ikhtilafi bihasbi taghyiril azmanatun wal amkanati wal ahwali wan niyati wal iwadi. Selain kaidah di atas, terdapat pula kaidah serupa. La yankiru taghyiril ahkamu bitaghyiril azmanatun wal amkanati. Dari kaidah-kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa hukum tentang sesuatu bisa berubah atau berbeda seiring dengan perubahan zaman, tempat, situasi dan kondisi, niat serta adat kebiasaan. Sesuatu yang pada suatu daerah lazim terjadi, namun bisa jadi pada daerah lain hal tersebut bukan hal yang lazim dan bertentangan dengan adat kebiasaan. Selain itu, niat pelaku perbuatan memiliki peran penting dalam menetapkan status hukum sesuatu. Walaupun pembaharuan hukum Islam terus dilakukan seiring perkembangan zaman, namun harus tetap mengacu pada ketentuan nas, berorientasi pada kaidah-kaidah fikih serta pencapaian masoli ad-dunyawiyah dan masoli al-ukhrawiyah. Adapun penggunaan media pesan elektronik atau media online dalam penjatuhan talak tentu saja bisa digunakan. Selama itu digunakan untuk kemudahan dalam prosesnya dan tidak memudaratkan bagi sang istri serta dipertanggungjawabkan oleh si suami karena beberapa faktor kesulitan seperti jarak yang berjauhan ataupun terjadi sesuatu hal yang mendesak sehingga harus segera dilakukan. Jika si suami berpendapat bahwa kondisinya tidak memungkinkan baginya untuk maksimal melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami dan dia tidak ingin menambah kesusahan istrinya, maka si suami bisa mengirimkan surat resmi atau SMS atau pesan melalui media online, melalui elektronik. Namun tentu saja hal tersebut tetap harus dibuktikan sedemikian rupa keabsahannya karena rentan disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Untuk membuktikan keabsahan bahwa surat tersebut benar dari si suami, maka dia bisa menunjuk seorang pengacara yang mengisahkan surat tersebut. Jika yang digunakan pesan elektronik atau media online yang rentan disalahgunakan orang lain seperti SMS, pesan melalui inbox, melalui WA, maka sebaiknya setelah pesan itu dikirim, si suami kemudian memberitahu dan melafalkan
tulisan talak tersebut via telepon. Jika dalam perkembangannya talak via pesan media online hanya akan menjadi alat untuk bermain-main, maka hukumnya nanti bisa berubah. Apabila suami melakukan talak dengan main-main, hanya ingin membuat risau sang istri, talaknya tersebut sah menurut pendapat jumhur ulama, jumhur fuqaha, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, yang artinya 3 perkara yang apabila dilakukan dengan kesungguhan dipandang benar dan main-mainnya juga dipandang benar, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Namun sebagian fuqaha juga ada yang berpendapat talak tersebut tidak sah. Demikian pendapat fuqaha Hanabilah dan Malikiyah. Oleh karena itu suami harus berhati-hati dalam bertindak, khususnya terkait talak. Demikianlah pemaparan atau presentasi makalah yang berjudul penerapan kawaid fikih terhadap cerai via online. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.